Ya, Bapak Ibu, kita sudah sesi akhir di elaborasi pemahaman modul 3.2 ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 3 penanya. Penanya pertama, pertanyaannya dalam pemanfaatan sumber daya terkadang kita masih terjebak dengan kekurangan-kekurangan ataupun hambatan yang dimiliki. Apakah merupakan suatu hal yang wajar atau memang kita justru harus melangkah dari kekurangan atau kelemahan dulu? Ya, apakah hal yang wajar? Saya jawab dulu. Ini merupakan sebuah hal yang wajar karena memang lingkungan kita selama ini membentuk kita dan juga mencontohkan kita itu selalu melihat kekurangan dari sesuatu. Bahkan di televisi itu kan ada ya reality show atau kemudian acara-acara tentang gosip-gosip itu mengajarkan budaya Indonesia ini budaya yang melihat cenderung melihat kekurangan seseorang daripada kelebihannya gitu ya. Kekurangannya satu, kelebihannya lima, yang terlihat kekurangannya satu gitu. Nah, di modul ini kita sudah belajar namanya deficit based approach atau pendekatan berbasis kekurangan. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Pertanyaan itu adalah yang terjadi sekarang, deficit based approach atau melihat kekurangan. Nah, kita ke konteks sekolah, teman-teman, banyak sekali kasus di sekolah itu teman-teman guru ini cenderung melihat, wah sekolah saya ini susah untuk majunya karena ya ini nggak punya LCD lah, tempatnya di pinggiran ini sekolahnya, kemudian kumuh dan ya gurunya kok kurang gitu. Kemudian juga ya suasananya panas, kurang mendukung kenyamanan dan pembelajaran, gersang gitu. Jadi cenderung melihat kekurangan yang ada. Nah, sedangkan kita diajarkan teman-teman oleh Dr. Catherine Kramer kemarin ya, itu bahwa ada yang namanya pendekatan berbasis kekuatan gitu ya. Nah, di pendekatan berbasis kekuatan ini kita uh, diajari untuk melihat kekuatan atau apa yang nampak, apa yang bisa dijadikan potensi di sekolah tersebut. Bolehlah sekolahnya panas, gersang, kemudian gurunya kekurangan guru, kemudian juga letaknya di pinggiran, tapi kenapa tidak melihat kelebihannya? Oh, sekolah ini punya potensi uh, orang tua yang mendukung gitu. Meskipun di pinggiran tapi orang tuanya memperhatikan sekolah. Kemudian lingkungannya itu dekat dengan sekarang ya, dekat dengan potensi daerah di situ. Ada potensi ekonomi, kerajinan, gerabah misalkan, atau ada pabrik di situ, ada pabrik eh, tahu, pabrik tempe. Nah, ini adalah ada sebuah kelebihan-kelebihan. Oh, sekolahnya nggak punya LCD, tetapi ternyata ada kelebihan. Di sekolah tersebut punya kebun yang luas. Siswa bisa diajak di kebun, atau kebunnya dibangun sebuah gazebo ataupun tempat belajar yang terbuka nyaman. Nah, kenapa tidak melihat ke situ? Itu teman-teman. Jadi jawabannya ya wajar orang melihat kekurangannya, tetapi kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak yang sudah mengenal pendekatan berbasis kekuatan ini, kita harus berpikir ke situ ya, asset based approach ini gitu teman. Oke, pertanyaan kedua Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan sekolah jika 6 modal asetnya sudah bagus tetapi secara modal manusia belum mumpuni? Oke, aset yang keenam bagus tetapi modal manusianya, sumber daya manusianya belum mumpuni. Nah, ini ada beberapa hal, ya 3 hal setidaknya yang bisa dilakukan karena SDM, sumber daya manusianya belum mumpuni. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan sebuah pengembangan ya, pengembangan keprofesionalan. Nah, misalkan di sekolah itu gurunya belum mumpuni, masih IT-nya lemah misalkan, kemudian belum menguasai metode pembelajaran atau juga belum penguasaan kelasnya masih rendah, silakan melakukan pengembangan keprofesionalan. Bisa menugaskan guru tersebut mengikuti pelatihan secara online maupun secara luring, atau mengundang narasumber datang ke sekolah atau mengadakan workshop dan juga pelatihan yang lain gitu, terkait dengan pengembangan diri. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan rekrutmen yang
yang selektif gitu, apalagi di sekolah swasta itu kan enak ya. Ini tanpa mengesampingkan teman-teman yang di negeri, kalau sekolah swasta silahkan di HRD-nya ya itu mencari tenaga kerja guru-guru yang dengan patokan yang lebih rigid, lebih detail, yang grade-nya tinggi gitu. Jadi sumber daya manusianya yang levelnya yang ditingkatkan gitu. Itu terus yang ketiga ini yang terakhir tipsnya, teman-teman bisa menjalin sebuah kolaborasi. Nah, tentunya SDM itu kan ada yang punya kelemahan, ada yang punya kelebihan. Nah, ini misalkan si A, guru A ini kelemahan di bidang IT, tetapi dia menang di pengalaman mengajar, menguasai semua metode dan strategi pembelajaran. Si B, karena guru baru, belum pengalaman, tetapi IT-nya bagus, udah kolaborasi aja. Jadi kolaborasi, saling belajar, saling membantu, atau bisa buat kelas kolaborasi ini pakai metode strategi yang dari guru yang baru pengalaman tadi, kemudian di IT-nya guru yang muda tadi. Begitu teman-teman. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga, Bapak Ibu, bagaimana sikap yang harus diambil dalam memprioritaskan aset sekolah yang sama-sama kuat dan sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, langkah apa yang harus dilakukan dan strategi apa demi terciptanya tujuan atau program yang sudah direncanakan. Oke, ini saya garis bawahi bahwa pertanyaan ini bagaimana memprioritaskan aset sekolah yang sama-sama kuat. Ini luar biasa teman-teman, sebuah keberuntungan sendiri ketika aset itu sudah kuat semua. Bagaimana? Ya harus ada yang namanya skala prioritas. Mulai dulu dari kita berangkat dari tujuan, visi misi sekolah gitu ya. Visi misi sekolahnya apa gitu. Nah, yang relevan dengan visi misi itu kita tarik ke ini, ke aset yang dimiliki. Nah, dalam mencapai visi ini membutuhkan aset yang ini gitu, jadi diprioritaskan ya, diprioritaskan aset. Misalkan visinya itu tentang budaya positif di sekolah gitu ya, atau ya menggalakkan bidang karakter gitu. Kemudian yang kuat asetnya di sumber daya manusianya ini sudah baik, sangat settle, sangat kuat, ya udah prioritaskan SDM-nya. Kalau visinya tentang sarana prasarana, tentang fasilitas, kemudian punya aset fasilitas yang bagus, ya udah maksimalkan itu. Jadi dibuat skala prioritas, diurutkan aset-aset yang kuat ini, dan kita melihat visi misi atau tujuan gitu. Itu teman-teman